Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas di tema 5 ya, tentang sholat. Anak-anak, tadi pagi apakah kalian sholat subuh? Alhamdulillah bagi yang sholat subuh, dan astagfirullahaladzim bagi yang tidak sholat subuh, karena sholat adalah tiang agama yang akan dihisap pertama kali ketika nanti di akhirat. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada hari ini membahas tentang bab sholat. Perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran bahwa sholat itu merupakan doa menurut bahasa, sedangkan menurut syariat Islam sholat adalah ibadah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu di dalam Al-Quran. Jadi sholat merupakan tiang agama untuk yang beragama Islam. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama Islam. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama, yaitu agama Islam. Anak-anak yang Pak Amin banggakan, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Inti ibadah sholat yaitu doa, di mana di dalam sholat sendiri mulai dari niat takbiratul ihram sampai dengan salam, semuanya adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kalian menegakkan agamanya Allah dengan cara sholat, salah satunya kalian menjadi orang-orang yang akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, karena sudah menegakkan agamanya Allah. Yang jadi pertanyaan Pak Amin, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, anak-anak, mulai sekarang kalian harus rajin sholat ya. Apalagi kalau kalian sudah kelas 3, sudah besar ya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan 5 waktu? Di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, bagi kalian yang tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, di musola atau di majelis, kalian bisa melaksanakan sholat 5 waktu di rumah kalian masing-masing dengan dibimbing atau berjamaah dengan bapak ibu kalian ya. Sholat 5 waktu ini
sangat penting sekali. Kalau kalian meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Kalau kalian melaksanakannya akan mendapat pahala, karena sholat hukumnya wajib. Sholat ini ada ketentuan-ketentuannya ya, ada syarat-syaratnya, ada yang dinamakan syarat wajib dan ada yang dinamakan syarat sah. Ada juga hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat diantaranya seperti berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, disiplin waktu. 4, hidup bersih. 5, hidup tertib dan teratur. 6, bersikap rendah hati. 7, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8, hati menjadi tenang dan tentram. 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, ini ada lagu ya anak-anak ya. Lagunya tentang sholat. Ya, nada lagunya Kukuruyuk. Nanti kamu bisa praktekkan sendiri lagunya di rumah ya. Contohnya begini. Ayo kita sholat, sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak salat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat, sholat kewajibanku. Melakukan sholat, pengabdian diriku. Memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Oke anak soleh, kalian bisa menyanyikan sendiri ya lagunya ya, yang di HP kalian ini. Bisa dilihat itu judul lagunya Sholat Kewajibanku. Nada lagunya Kukuruyuk. Tahu kukuruyuk itu apa? Iya, ayam. Ya, bukan ayam fried chicken, ayam biasa itu ya. Fried chicken lulu. Enak sih ya. Nah, yang selanjutnya yang C, praktek sholat. Nah, yang pertama praktek sholat nih. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ketiga, meletakkan tangan di atas antara pusar dan dada. 4, ruku sambil membaca Allahu Akbar. 5, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. 6, sujud sambil membaca Allahu Akbar. 7, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. 8, duduk tahiyat awal sambil membaca Allahu Akbar. 9, duduk tahiyat akhir sambil membaca Allahu Akbar dan salam. Nah, itu ya tentang sholat. Ya, untuk syarat-syarat wajib, syarat sah sholat ya. Nanti kita juga akan bahas di sini juga kalau syarat wajib sholat ya. Yang pertama, harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, balik atau dewasa,
Tidak wajib bagi sholat bagi anak kecil yang belum balik, maka melaksanakan sholat bagi anak kecil untuk pembiasaan. Nggak masalah ya, tapi yang lebih utama itu yang udah balik, udah dewasa ya. Kalian udah dewasa kan? Nah, berarti kalian sudah wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, berakal. Berakal itu apa? Dia sehat akalnya ya, tidak gila ya. Wong edan nggak boleh kalau wong edan. Hilang akal karena gila atau pingsan tidak wajib sholat selama belum sadar. Orang edan, wong edan itu ya, orang gila itu tidak sah untuk sholat. Kalau orang pingsan juga sama, nggak sah. Tapi kalau tidak wajib ya, maksudnya ya, tapi kalau udah sadar baru sholat lagi. Terus suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang haid atau nifas, dia tidak diwajibkan sholat sampai berhenti haid atau nifasnya. Nanti yang perempuan kalau udah dewasa pasti akan merasakan yang namanya haid ya, atau PMS. Nah, terus syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil, hadas besar. Kalau kamu kentut, ya, terus pipis, BAB, itu kan hadas kecil. Nah, berarti tidak sah sholatnya kalau kamu masih punya hadas kecil. Hadas besar, contohnya yang laki-laki mimpi basah atau haid bagi yang perempuan ya, itu juga sama, harus dibersihkan dulu, disucikan dulu ya. Kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis. Nah, jadi kamu tuh kalau sholat harus bersih dulu badannya, terus tempatnya juga harus bersih, tempat buat sholatnya, terus pakaian kamu juga harus bersih ya. Jangan pakaian 2 minggu dipakai terus ke cuci, nah itu juga gak sah nanti karena kotor ya. Terus ketiga, menutup aurat laki-laki antara pusar dan lutut itu harus ditutup. Kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. 4. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Waktunya sholat duhur siang hari, sholat duhur, jangan kebalik-balik. Sholat duhur nggak taunya sholat subuh. Kenapa? Kesiangan. Doanya juga beda lagi, sholli sunatan kesiangan gitu, nggak boleh ya, kesiangan. Terus yang kelima, menghadap kiblat ya, menghadap ke barat kiblat ya. Karena kalau kamu menghadapnya ke utara, timur, nggak boleh, nggak sah. Harusnya ke barat atau kiblat. Nah, itu ya untuk mengenai syarat sah, syarat wajib. Ya, untuk rukun, sunnah nanti kita akan bahas juga ya. Nah, yang tadi mengenai tentang praktek sholatnya. Nah, ini nih pertama nih, praktek sholat nih ya. Kalian kan udah otomatis sudah pernah melaksanakan sholat kan. Nah, yang pertama nih, kalian berdiri tegak, takbiratul ihram, meletakkan tangan antara pusar dan dada, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan salam. Nanti kamu praktekkan di rumah ya. Nanti kamu kirim fotonya, nanti Pak Amir kasih contohnya. Oke ya, terima kasih. Nanti disambung lain waktu. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja terus. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terapkan 3M, mencuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa sholat. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.